Jadi kalau saya misalnya harus menduga, bahkan saya akan bukan sekedar menduga, menuduh bahwa ada konspirasi di dalam KPU untuk hal-hal yang bersifat manipulatif. Kan KPU sendiri bilang kami kolektif kolegial, artinya juga saling tahu apa yang dilakukan Wahyu diketahui oleh teman-teman yang lain. Mestinya begitu jalan pikirannya kan, karena dia sendiri bilang kolektif kolegial kok. Jadi Wahyu itu ya lebih dari itu, kita menduga bahwa ada kejahatan politik pemilu yang bahkan saudara Wahyu mengetahui itu, dan pengetahuannya itu saya akan lakukan dugaan buruk diubah jadi materi, jadi transaksi. AM to the PM, PM to the AM. Eat up your per diem, you just gotta hate them for. If I quit this season, I still be the greatest. Isu kedua adalah kekacauan koordinasi di dalam KPK dalam menghadapi kasus siapa nama itu? Hasto. Jadi KPK itu ketuanya nggak tahu, tiba-tiba KPK bergerak sendiri, badan pengawas juga macam-macam alasannya, dan tiba-tiba beritanya adalah akan ada penggeledahan tapi tunggu seminggu. Jadi maksudnya hilangin barang bukti dulu baru digeledah gitu. Jadi apa? Publik itu tahu apa yang terjadi. Semakin dimanipulasi, semakin kita tahu bahwa ada kedunguan dan arogansi kekuasaan yang hendak bekerja sebelum KPK melakukan penggeledahan. Terus ada banyak meme, nanti ada upacara penyambutan tim penggeledah. Jadi mungkin bukan lagi upacara penyambutan tim penggeledah, tapi upacara penataran pencegahan diare. Karena masalahnya itu kan diare itu. Jadi kita lihat tadi Jakarta dikepung oleh isu untuk menjungkalkan Anies. Di KPK terjadi keributan karena koordinasi antara penyidik dan petugas tidak berlangsung. Di KPU orang sekarang mengintip, kalau kasus yang di KPU sekarang siapa namanya? Wahyu ya. Wahyu Setiawan yang nggak setia, karena itu dia sebentar lagi kehilangan Wahyu. Jadi Wahyu itu semacam satu bata yang tiba-tiba copot, sehingga orang bisa ngintip dinding itu. Wow, di dalamnya ada ruang gelap transaksi politik ternyata. Jadi kalau saya misalnya harus menduga, bahkan saya akan bukan sekedar menduga, menuduh bahwa ada konspirasi di dalam KPU untuk hal-hal yang bersifat manipulatif. Kan KPU sendiri bilang kami kolektif kolegial, artinya juga saling tahu apa yang dilakukan Wahyu diketahui oleh teman-teman yang lain. Mestinya begitu jalan pikirannya kan, karena dia sendiri bilang kolektif kolegial kok. Jadi Wahyu itu ya lebih dari itu, kita menduga bahwa ada kejahatan politik pemilu yang bahkan saudara Wahyu mengetahui itu, dan pengetahuannya itu saya akan lakukan dugaan buruk diubah jadi materi, jadi transaksi. Nanti polisi atau aparat bilang saudara Rocky melakukan praduga bersalah, padahal kita mesti praduga tak bersalah. Oh salah. Dalam hukum praduga tak bersalah itu, presumption of innocence, itu adalah hak hakim untuk menduga seseorang tidak bersalah sebelum dinyatakan melanggar hukum itu. Tapi bagi saya harus menduga bersalah supaya ada inisiatif untuk mempersoalkan terus-menerus kasus itu. Jadi kita warga negara berhak menduga bersalah seorang pejabat negara walaupun dia belum dihukum, tapi kita berhak menduga bersalah. So kalau kita nggak berhak menduga bersalah, itu nggak akan ada yang proses hukumnya tuh. Polisi pasti mulai dengan asas
duga bersalah, karena itu ditangkap. KPK mulai dengan asas praduga bersalah, karena itu tangkap tangan. Nah sekarang ada tangkap tangan, jadi di depan mata ada kejahatan maka ditangkap, lalu upaya untuk menghalangi macam-macam, ini mana surat izin segala macam, oh nggak perlu itu, karena kasus belinya, kasus yang ada di depan ada tangkap tangan. Karena itu siapapun harus membantu supaya penangkapan tangan itu diikuti dengan penggeledahan, dengan pembuktian alat bukti segala macam. Jadi dibikin diputer-puter agar supaya kita lupa prinsipnya bahwa yang terjadi adalah kasus langsung ditangkap tangan. OTT itu adalah ditemukannya pidana on the spot. Nah itu mau istilah mau menggeledah nyari barang bukti itu urutan teknis saja. Nah sekarang apa artinya tertangkap tangan, disogok untuk memanipulasi pergantian jabatan? Loh, KPU itu adalah institusi yang paling kita percaya dulu waktu reformasi, dan KPK. Jadi dulu 98 dua institusi yang kita percaya, satu KPK, dua KPU. Sekarang dua-duanya keropos. Jadi apalagi mempercayai institusi negara. Nah ini yang mau saya katakan, bahwa keadaan ini akan berlangsung dalam semester ini, mungkin Maret April. Jadi kegelisahan, nah itu lebih langsung bisa nih. Ini dapat ya Mama. Jadi terlihat ada kegelisahan pada negara untuk memastikan berlanjut apa enggak pemerintahan ini.